Oke semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, welcome di bulan September. Hari ini tanggal 1 September ya. Kita akan bahas mulai dari makroekonominya atau kalender ekonominya. Yang pertama, kita dapat data soal manufacturing PMI untuk China di perdagangan kemarin. Hasilnya apa? Hasilnya masih belum terjadi ekspansi di sana ya. Bagaimana perlambatan ekonomi terus sedang berlangsung di China. Kemudian dari dari Uni Eropa kita dapat data soal inflasi, yaitu core CPI serta CPI. Dari data ini menunjukkan bahwa inflasi sebenarnya mengalami fase penurunan, teman-teman. Penurunan yang sayang sekali kalau dari CPI normalnya itu nggak bergerak ya, dari 5,3 itu tetap stabil teman-teman, tapi dari core CPI-nya ini sudah mengalami penurunan dari 5,5 turun menjadi 5,3, which is ini sebenarnya good news untuk market. Kemudian kita kemarin dapat data soal PCE. Data ini juga berhubungan sama inflasi dari Amerika Serikat. Kalau kita melihat dari datanya menunjukkan bahwa inflasi Amerika Serikat itu mengalami sedikit kenaikan dari core-nya. Sebelumnya 4,1%, naik menjadi 4,2%. Dan data core PCE inflation ini adalah data yang paling menjadi acuan dari Jerome Powell apakah mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi di next FOMC ataupun enggak, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari datanya, inflasi masih cenderung naik, masih tinggi. Otomatis ini akan meningkatkan kemungkinan The Fed untuk hawkish kembali ke depannya kalau dirasa inflasi tidak berhasil dijinakkan sesuai dengan target mereka, yaitu 2% inflation. Kemudian juga dari data kemarin itu ada initial jobless claim. Ini data soal pengangguran awal, teman-teman. Dilihat dari datanya terjadi tren penurunan. Which is ini sebenarnya bagus karena biaya karyawan ya bisa dibilang ditekan. Kemudian dari data ya itu sih, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bulan September, kita dapat beberapa news untuk perdagangan hari ini. Hari ini akan ada data soal Fed balance sheet. Teman-teman, ini mungkin hasilnya turun ya. Balance sheet turun, peredaran uang cenderung turun, sehingga likuiditas di market akan semakin berkurang juga. Investor lebih tertarik untuk simpan dana mereka di bill atau di bond, ya market obligasi ya untuk Amerika Serikat, karena yieldnya sudah dinaikkan kemarin. Jadi otomatis yang suka safe, yang suka cari aman ya akan lebih banyak pindahkan aset mereka ke instrumen investasi yang cenderung aman. Kemudian teman-teman, kita akan dapat data soal non-farm payroll. Ini cukup penting menurut saya. Data ini bisa menyebabkan market volatile juga. Kemudian akan ada private non-farm payroll Amerika Serikat. Data unemployment rate juga hari ini bakalan rilis, teman-teman, malam ini ya. Kemudian akan ada manufacturing PMI juga untuk mengukur seperti apa kondisi dari perusahaan-perusahaan di sana, apakah sedang mengalami ekspansi atau justru malah defensif untuk posisi market yang seperti sekarang ini. Nah, bila mana kalau kita cek dia di Fed Monitor Tools, teman-teman, ingat ya, 2 minggu lagi, jadi tanggal 21 September, kita akan menemukan dedicate untuk keputusan daripada The Fed, apakah masih bakalan menahan suku bunga atau justru menaikkannya. Kalau kita lihat dari forecast-nya, prediksi The Fed akan pause, tetap menahan suku bunga di 5,5 basis point atau tidak ada kenaikan. Tapi yang teman-teman harus hati-hati adalah data di bulan November. Karena data di bulan November itu kecenderungan kemungkinan The Fed naikin 25 basis point ini agak tinggi nih. Sementara sih datanya menunjukkan 37%. Belum menjadi mayoritas, tapi hati-hati karena data ini bisa akan sangat fleksibel dan berubah sewaktu-waktu. Oke, itu dari kalender ekonomi. Lalu dari news-news yang membanjiri market ada apa aja nih? Kita akan mulai dulu pembahasan dari penundaan SEC ya soal Bitcoin ETF. Teman-teman, akhirnya ditunda lagi. BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan, ada Wisdom Tree, Invesco, Galaxy, kemudian Valkyrie, VanEck, Bitwise, itu semuanya proposal ETF mereka ditunda. Jadi ini memang sesuai dengan prediksi. Pasti mereka
SEC itu bakalan tunda terus sampai akhirnya deadline terakhir. Sepertinya sih seperti itu, karena regulasi masih belum selesai, teman-teman, untuk sekarang ini. Jadi, delay daripada Bitcoin ETF proposal ini bukan sesuatu yang asing. Pasti orang-orang sudah banyak yang prediksi juga. Jadi, untuk sementara, positif news-nya masih ketunda ya. Kemudian, ini ada data soal BlackRock yang ternyata diam-diam menjadi investor eh, terbesar kedua, teman-teman, dari perusahaan mining Bitcoin. Jadi ini datanya diambil dari Bitcoin News. Data ini menunjukkan bahwa BlackRock itu adalah pemegang nomor 2 terbesar, teman-teman, di perusahaan Riot Blockchain, Marathon Digital Holding, Chipper Mining, Hood 88 Mining, kemudian Terra Wolf. Jadi platform-platform ini itu dimiliki oleh BlackRock dengan kepemilikan terbesar nomor 2. Dari data ini menunjukkan bahwa BlackRock sendiri itu punya dominasi di crypto miners. Mereka berusaha mendominasi yang namanya cryptocurrency. Jadi ketika mereka memiliki totally control terhadap cryptocurrency, maka mereka akan bisa mengendalikan harganya. Ya teorinya seperti itu teman-teman, karena dari ETF mereka masuk, dari crypto miners ternyata mereka sudah menguasai. Tinggal nanti kita lihat BlackRock membeli Bitcoin dan lain sebagainya. Nah itu bisa menjadi sentimen yang apakah itu positif atau itu negatif ya kita nggak tahu market merespon seperti apa. Tapi sepertinya sih karena di market banyak orang FOMO, ya kemungkinan berita-berita akuisisi atau akumulasi yang dilakukan oleh BlackRock itu akan menjadi sentimen positif. Padahal di belakangnya nanti bisa jadi mereka yang akan memegang kontrol dan juga mendominasi pergerakan dari harganya. Kemudian baru 3 pekan rilis teman-teman. Frenteh akhirnya sepi peminat. Transaksinya turun sampai 93%. Jadi ini seperti yang kita sudah duga. Jadi Frenteh ini adalah sebuah platform desentralisasi sosial media, teman-teman, di mana di dalamnya kita bisa membeli seperti kepemilikan saham untuk akun-akun Twitter gitu ya, teman-teman. Jadi ibaratnya kayak teman-teman itu beli saham atau kepemilikan dari akun-akun Twitter sekian persen. Teman-teman bisa trade, nanti kalian bisa jual. Jadi bisa diperlakukan seperti saham. Ya, hype-nya di awal aja, sekarang udah mulai turun lagi nih untuk permintaan dan penawarannya. Mungkin karena harga-harganya udah di atas ya, di pucuk, orang-orang udah nggak sanggup beli. By the way, kalau mau daftar Frenteh ini ada biaya fee-nya ya, menggunakan Ethereum, teman-teman. Jadi sekarang udah mulai sepi peminat ya. Ya, seperti yang kita tunggu-tunggu, teman-teman, bubble tercipta dengan cepat sekali. Nah, kemudian ini adalah data dari Robinhood. Dari data ini menunjukkan Robinhood itu ternyata memiliki jumlah Bitcoin yang sangat-sangat banyak, teman-teman. Punya sampai berapa nih? 1,7 juta ETH, teman-teman, di portfolio mereka. Mereka juga punya Bitcoin, punya Shiba Inu, meskipun kepemilikannya sangat kecil ya. Kemudian ada Chainlink, ada Avax, ada Com, ada Uniswap, Aave, Matic, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah komposisi dari exchange Robinhood yang ternyata memiliki reserve berupa Ethereum dengan kepemilikan yang sangat banyak. Mereka juga cukup aktif melakukan trade. Ini terakhir kali terdeteksi itu di 2 minggu lalu. Mereka diam-diam melakukan akumulasi terhadap Ethereum, USDC, AVAX, dan tentunya karena harga kripto sekarang lagi turun, kemungkinan mereka lagi nyangkut ya, minus sekitar 274 juta, teman-teman, minusnya US dollar ya. Jadi Robinhood sendiri sebagai exchange mereka perlu untuk memiliki reserve, tapi ternyata reserve yang dipilih adalah produk berupa Ethereum. Ini adalah sebuah dokumen tentang gugatan daripada investor teman-teman terhadap Uniswap. Dikabarkan Uniswap itu pernah kena hack sekian tahun yang lalu ya. Dan kasus itu diperkarakan, dianggap Uniswap ini sebagai salah satu biang keroknya. Kenapa mereka bisa dihack? Akhirnya kena sidang tuh Uniswap, teman-teman, sejak 2020. Dan baru berakhir kemarin, ya kan? Baru selesai sidangnya. Dan dengan keputusan bahwa Uniswap tidak bersalah. Karena memang
pencurian yang terjadi atau hacking yang terjadi atau masalah yang terjadi pada platform decentralized Uniswap itu bukan atas kontrol penuh daripada mereka, teman-teman. Jadi itu murni karena kecelakaan. Jadi mereka tidak bersalah, teman-teman, atas kasus ini. Jadi itu sih kurang lebih dari Uniswap. Terus ini balik lagi ke ETF ya. Jadi ini dari analis, teman-teman. Grayscale, soal soal apa namanya, soal ETF mereka kemarin kan Grayscale menang tuh sidang lawan SEC, dan sekarang para analis itu yakin 75% Bitcoin spot ETF itu bakalan di launching tahun ini, teman-teman. Mereka yakin dan sangat-sangat yakin. Saya sendiri sih nggak tahu ya apakah ini yakin memang karena memang beneran nanti bakalan kejadian atau enggak. Tapi keyakinan ini tentunya tidak bukan tanpa dasar ya, teman-teman. Mereka punya perhitungan khusus, mereka punya perhitungannya atau analisisnya masing-masing, teman-teman. Jadi ya kita tunggu aja apakah tahun ini bisa menjadi good news karena ETF di-approve, terutama untuk ETF Grayscale. Ya, kita tidak pernah tahu. Kemudian ada platform X, ini beritanya kemarin sebenarnya, tapi saya ulangi lagi, teman-teman. Platform X atau Twitter itu sekarang itu dapat lisensi ya, memiliki lisensi untuk pembayaran kripto. Ini merupakan sebuah good news untuk beberapa kripto aset yang memang sering difomoin sama Elon Musk. Contohnya ada Doge atau ada Bitcoin. Jadi dua koin itu punya kemungkinan untuk digunakan sebagai aset yang legal untuk diperdagangkan atau untuk dijadikan alat transaksi di platform Twitter. Sementara sih Elon Musk belum mengambil keputusan. Jadi kalau menurut saya kemungkinan Bitcoin atau Doge itu merupakan sebuah apa namanya, ya analisa liar aja, teman-teman. Apakah benar dipakai atau enggak ya kita tidak pernah tahu. Jadi itu masih spekulasi lah sifatnya. Jadi ini good news ya untuk X. Ya itu sih dari beberapa news, kita udah sampaikan juga di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang mungkin belum punya Telegram, bisa daftar dulu Telegram pakai nomor HP kalian aja kok, teman-teman. Terus kalian join di komunitas kita di Telegram. Untuk yang mau join, kalian boleh banget untuk cek linknya di kolom deskripsi. Oke, ini beberapa news kita udah post, kita akan review sedikit, teman-teman. Yang pertama, ya ada masalah PP ya, PP yang kemarin peluangnya rug pull, teman-teman, disebabkan karena foundernya udah exit. Mayoritas foundernya exit. Katanya sih masih ada sisa satu, tapi ya siapa yang tahu pasti, teman-teman. Terus ini data soal developer activities di August. Kalau teman-teman lihat, ini adalah proyek-proyek kripto yang nggak asing buat teman-teman. Ini adalah proyek-proyek kripto yang sangat aktif oleh developernya di bulan Agustus. Yang pertama itu ada Polkadot, Cardano, Hedera, Chainlink, ICP, Internet Computer, Cosmos atau Atom, kemudian ada Aptos, Avalanche, Multiverse X atau EGLD, dan juga XRD atau Redix. Itu adalah 10 kripto top yang paling aktif, teman-teman. Sementara yang paling positif itu pergerakannya adalah Hedera atau Habar. Harus sabar. Jadi itu teman-teman altcoin yang bisa teman-teman koleksi ya. Kalau misalkan teman-teman melihat wah ini kayaknya potensinya bagus, teman-teman, ya udah, itu aja sih buat kondisi dari market untuk sekarang ini. Jadi sekarang kita akan bahas secara teknikalnya gimana, apakah menarik untuk Bitcoin sekarang. Bitcoin bergerak menurun setelah kemarin inflasi atau PCE inflation dinyatakan naik. Ini sebenarnya merupakan momentum buat dolar untuk positif kembali, teman-teman. Dolar itu sekarang dalam posisi yang sangat-sangat strong. Menurut saya pergerakan dolar ini dia sudah membentuk pola yang namanya falling wedge. Nah, pergerakan dolar ini mengindikasikan bahwa dolar itu bakalan berpotensi untuk terus menguat, ya kan, sampai menyentuh level-level resistance yang bisa menahannya untuk naik. Saya rasa sih efeknya karena data-data inflasi masih cenderung menguat, sehingga dolar sendiri itu masih berpeluang untuk naik. Nah, kenaikan dari dolar ini adalah sentimen negatif untuk market yang bertentangan sama dolar. Contohnya apa? Contohnya emas, saham Amerika Serikat, dan juga Bitcoin. Naiknya dolar itu kabar yang bukan merupakan kabar yang bagus, teman-teman. Kalau kita lihat dari progres pergerakan Bitcoin, lumayan terjungkal turun ya. Ini sebenarnya tidak mengherankan. Kalau saya sendiri sih punya planning atau punya trading plan seperti ini, teman-teman.
Jadi kita sebelum masuk ke trading plan-nya, kita lihat dulu pergerakan daripada Bitcoin. Bitcoin di perdagangan kemarin volume perdagangannya lumayan tinggi, tapi tekanan jualnya juga lumayan tinggi. Kenaikan Bitcoin pada 2 hari terakhir karena news kemenangan dari Grayscale itu akhirnya terbayarkan lagi, teman-teman. Artinya dia drop lagi ya. Jadi news yang kemarin itu cuma spike sesaat aja dan tidak berpengaruh apa-apa terhadap Bitcoin. Smart money memang dideteksi itu cenderung lemah. Sehingga saya sendiri melihat bahwa Bitcoin masih ada kecenderungan untuk turun kalau inflasinya naik. Ternyata benar, di perdagangan kemarin data inflasinya menunjukkan kenaikan. Otomatis dolar menguat dan Bitcoin kembali tertekan. Kalau kita lihat daripada struktur dari market, Bitcoin sudah breakdown dari yang namanya ascending channel. Ini channel ya, channel naik, ascending channel. Dia breakdown dengan posisi tekanan jual yang lumayan tinggi pada 21-20 Agustus kemarin. Lalu, arah Bitcoin sekarang kecenderungannya adalah mengalami koreksi. Setelah Bitcoin kemarin sempat naik sampai 28.100, Bitcoin akhirnya kembali tertekan oleh seller dan kembali balik ke level 25.900. Dari segi technical RSI ya, indikator RSI menunjukkan tren kenaikan. Sebenarnya sih RSI-nya menunjukkan tren yang positif. Saya rasa buat kedepannya Bitcoin akan ada kecenderungan untuk kembali bullish. Tapi untuk jangka pendek atau beberapa hari, saya lebih prefer Bitcoin untuk mengalami koreksi lanjutan. Dari Elliott Wave yang saya bikin, ini perspektif ya, nggak pasti benar, tapi ada kemungkinan, teman-teman. Dari analisis wave-nya, kita udah create yang namanya wave 4, dan kemarin kebetulan kita dapat tekanan jual yang lumayan tinggi. Saya pribadi punya target untuk Bitcoin kembali koreksi mencari wave 5. Asumsi saya adalah di level kisaran 23.900. Berarti 24.000, kemungkinan itu akan menjadi wave 5. Tentu saja ini masih bisa fleksibel berubah. Opsi yang kedua itu kemungkinan bisa turun sampai kisaran 21.900 atau di sekitaran 22.000. Itu teman-teman juga wajib untuk waspadai. Jadi saya punya dua kemungkinan terciptanya wave 5. Entah yang mana yang benar, yang itu teman-teman bisa jadikan sebagai sebuah referensi saja. Nah, teman-teman, dalam skala yang lebih besar, sebenarnya Bitcoin ini kecenderungannya masih positif. Jadi, teman-teman yang udah serok bawah kemarin, saya rasa nggak perlu terlalu takut. Fase koreksi yang terjadi pada Bitcoin menurut saya adalah fase koreksi wajar setelah kenaikan yang terjadi pada Bitcoin sampai ke 31.000 kemarin. Jadi, sekarang koreksinya lagi bertahap, hopefully dia nggak akan turun dalam. Saya sih prediksi Bitcoin bakalan mencari wave 2-nya aja atau melanjutkan fase koreksinya sementara waktu. Again, kita nggak tahu pasti sampai mana wave 5 nanti teman-teman, tapi itu adalah menyelesaikan wave 2 yang mungkin tercipta. Setelah itu, Bitcoin ada kemungkinan kembali mengalami tren penguatan. Saya sendiri cukup optimis, karena apa? Karena Bitcoin kemarin sudah menyelesaikan ABC corrective pattern yang terbentuk di sini, teman-teman. Jadi ABC corrective pattern ini biasanya bakalan berujung sama totally bullish yang lumayan eksplosif. Jadi kita berharap 2025 Bitcoin masih bisa rally ya. Semoga rally-nya itu bisa sangat-sangat tinggi. Mungkin bisa ke 100.000 dolar, teman-teman. Pertimbangan saya adalah ketika The Fed melakukan QE, itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya narasi ETF Bitcoin yang tentunya para hedge fund akan berbondong-bondong masuk ke Bitcoin. Kemudian narasi ketiga adalah adanya pemilu daripada Amerika Serikat sehingga calon kandidat itu akan berlomba-lomba mencari simpatisan daripada cryptocurrency dan itu cukup menunjang, teman-teman. Yang keempat yaitu ada halving dari Bitcoin. Jadi itu adalah fase-fase yang bikin kita yakin bagi investor bahwa fase penurunan yang terjadi pada Bitcoin ini hanya koreksi sesaat dan kemungkinan kita akan kembali growth lagi, teman-teman, menguat kembali untuk kelanjutan daripada tren bullish. Jadi saya pribadi itu nggak yakin kalau Bitcoin akan membuat all time low, melainkan ini hanya koreksi sementara. Mungkinkah itu di kisaran 24.000 atau di 22.000 atau mungkin lebih dalam dari itu, ya kita nggak tahu pasti, tapi kita hanya bisa melihat dari progres pergerakan dan juga news dari market saja. Jadi gitu aja buat analisa kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada kemudian buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kalau menarik, kita akan segera bahas.
Don't forget untuk join di komunitas kita di Telegram, linknya temukan di kolom deskripsi. Itu aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.